Ini orang Indonesia senang sekali bantal gulung. Saya dulu datang ke Indonesia belum pernah lihat bantal gulung kalau tidak salah. Saya lihat aneh kenapa selalu orang Indonesia beli ini, pakai ini, aneh. Gue bule dari Prancis dan ini benda favoritku di Indonesia. Namanya guling. Pertama kali lihat gue bingung banget. Buat apa sih? Tapi sekarang nggak bisa hidup tanpa. Tidur kayak lebih nyenyak, nggak rebutan selimut. Jadi maaf ya sayangnya. Tapi malam ini gue tidur sama guling dulu. This message is for all hotels in Indonesia. Not having a guling on your beds does not make you a classy hotel. Where's the guling? How am I supposed to sleep? Where is it? Is this your guling? Is this what I'm supposed to, is this right? Am I doing it right? It's like the best thing about your country. This isn't what your ancestors fought for freedom for. Do better. Fenomena guling di mata para bule, teman tidur yang baru mereka kenal setelah tinggal di Indonesia. Di antara banyaknya kejutan culture shock dan budaya yang dialami para bule, ada satu entitas misterius yang selalu sukses bikin mereka penasaran. Entitas itu adalah guling. Menariknya, kebanyakan dari para bule benar-benar tidak tahu apa itu guling sebelum mereka tinggal di Indonesia. Ternyata guling ini nggak ada di luar negeri, padahal ini wajib banget ya di Indonesia, terutama buat yang jomblo. Kayaknya cuma Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara aja deh yang suka pakai guling buat tidur. Yang pasti di Jerman, Amerika, dan banyak negara barat lainnya hampir nggak ada yang pakai guling ya. Gara-gara ini juga, udah hampir 10 tahun aku tidur nggak pakai guling. Awalnya ya tersiksa sih, tapi sekarang ya udah biasa. Boleh lihat guling pertama kali. Apaan tuh? Ini untuk apa? Ya jelas apa nih? Mungkin untuk tidur. Enggak enak, sakit. Mungkin untuk kakiku. Mungkin. Gak enak juga, astaga itu kok. Untuk apa sih? Ya halo Putri, aku mau tanya, aku punya bantal kayak sosis di sini. Ini untuk apa? Itu guling, untuk dipeluk. Untuk peluk? Apa? Aneh. Oke. Sesudah 6 bulan di Indonesia. Sebelum para bule ke Indonesia, mereka tidak pernah melihat guling, apalagi memeluknya saat tidur. Mereka tidak tahu bagaimana sensasi tidur ditemani guling. Kisah bule mengenal guling bermula sejak mereka tidur pertama kali di Indonesia, entah itu di hotel, homestay, ataupun rumah warga. Kenapa Om Pim suka hotel di Indonesia? Di Indonesia ada guling. Korea nggak ada ya? Nggak ada. Bantal doang. Emang nggak ada yang pakai. Happy banget bisa tidur sama guling. Jadi tidurnya lebih enak, santai. Ya bisa minta guling ya, bisa request. Bagus. Iya. Saya punya pertanyaan untuk kalian. Apakah kalian tidur dengan bantal guling? Saya tahu orang Swedia, atau setidaknya orang Swedia yang saya kenal, tidak tidur dengan bantal guling dan mereka bahkan tidak tahu apa itu bantal guling. Secara sederhana, ini seperti bantal panjang yang kamu peluk saat tidur dan saya tidak bisa hidup tanpanya. Sebenarnya saat pasangan saya berkunjung ke Singapura pertama kali, saya membelikannya bantal bolster dari IKEA di Singapura untuk dibawa ke Swedia. Dan sekarang setelah saya pindah ke sini, bantal itu menjadi milik saya. Ini adalah bantal yang saya berikan padanya, sekarang menjadi milikku. Anehnya, IKEA di Swedia tidak menjual tirai di sini. Di IKEA Singapura ada bantal pelengkap. Jadi saat saya ceritakan ini ke teman-teman, mereka semua menganggap ini sangat lucu. Tapi saya tak bisa hidup tanpanya dan saya rasa semua orang di Singapura juga pakai bantal. Apakah kamu tahu apa itu bolster? Awalnya mereka mengira guling adalah boneka. Namun, setelah warga Indo menjelaskan bahwa guling adalah bentuk lain dari bantal, mereka kaget bukan kepalang. Mereka pikir bentuk bantal hanya persegi panjang, dan umumnya memang begitu. Bantal guling sebenarnya tidak ada di negara barat ya.
Tapi Inggrisnya bolster. Well, I only saw this when I came to Indonesia. We don't see them in Western countries. But I found out the English word is bolster for this, yeah. So most people don't know the word. But this is a pillow. Ya, jangan keliru. Jadi bantal yang ada di sofa, what do we call that, Martin? We call this a cushion. It's not a pillow. Jadi ini cushion ya. Apa yang belum pernah saya miliki sebelum pindah ke Indonesia? Bagian 2. Hai, saya Joy. Saya ibu Amerika yang tinggal di Indonesia selama hampir 9 tahun. Dan saya melanjutkan seri saya tentang hal-hal yang pernah saya miliki sebelum pindah ke sini. Sekarang ini mungkin tidak mengejutkan Anda. Tapi ini adalah sesuatu yang saya janjikan. Saya tidak pernah memilikinya sampai saya pindah ke Indonesia. Sekarang setelah tinggal di sini, saya benar-benar mengerti. Ini tentang bantalan panjang yang disukai orang Indonesia. Aku tidak pernah punya ini, tapi sekarang setelah memilikinya, aku benar-benar mengerti dan anak-anakku menyukainya. Mereka tidur dengannya setiap malam. Saya tidak tahu apa kita tidak menggunakan ini di Amerika. Mereka sangat nyaman. Saya benar-benar akrab dengannya saat hamil, dan itu adalah hal terbaik yang pernah ada. Jadi saya mengerti, saya paham kenapa kalian suka ini. Aku paham kenapa ini sering ditemukan di rama-rama Indonesia. Saya tidak tahu kaki kita, tapi kita tidak, tapi penggemar besar di sini. Pengakuan dari para bule, pengalaman tidur dengan set lengkap bantal dan guling sungguh sangat menyenangkan. Ada yang ngaku tidur lebih nyenyak, ada yang bilang punggungnya lebih rileks, dan ada yang ngerasa aman karena sambil memeluk sesuatu. Kejadian ini menjadi fenomena sekaligus cerita tawa, di mana para bule udah terperangkap kebiasaan lumrah para warga Indonesia. Halo, hai, selamat pagi. It's time to reveal the guling. I know it's been a long ass time coming, but here it is. It's Sleep Light, you can get it at Nashco, and I did forget to bring covers, so it's just like this. What do you ask me? What's actually the purpose of this? Dia nanya, sebenarnya apa sih gunanya guling? I don't understand what you just said. Terus dia bilang, ini guling buat dikempit, buat gulingan. Terus dia bilang, kita nggak punya ini di Eropa. Jadi dia nggak punya guling di Eropa. Why don't you just can have normal pillows? Like, why don't you just get like Terus dia bilang, kenapa nggak punya bantal yang normal kayak ini? Like this, like normal pillow. Ini bantal yang normal katanya. Jadi guling itu katanya bantal yang nggak normal. Jadi guling ini sebenarnya populer di Indonesia pas zaman kolonial Belanda, sekitar abad 18-19 lah. Dan asalnya karena banyak pria Belanda yang kesepian, Zat. Jadi gini, serdadu sama pegawai VOC yang level bawah itu kan susah bawa istri dari Belanda kan. Jadi ya mereka butuh teman tidur alternatif. Karena pada saat itu kan memang belum ada aplikasi hijau, Zat. Guling ini jadi penggantinya. Tokopedia maksudnya kan? Iya, Tokopedia kan? Benar.